Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel ini, channel Fuyongko. Jangan lupa di like, di subscribe, dinyalakan notifikasinya juga supaya tahu kalau ada upload-upload terbaru di channel ini ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai kesehatan mental. Ini dikaitkan dengan salah satu pasal ya di Alkitab. Ya, menurut saya ini juga bisa jadi sesuatu yang penting ya, bila ada teman-teman yang mengalami kecemasan, mengalami gangguan kesehatan mental dan sebagainya. Di sini ada dari Matius 4 ayat 6. Ini tentang pencobaan di padang gurun. Jadi di Matius 4 ayat 6, lalu berkata kepadanya. Jadi iblis waktu itu kan mencobai Tuhan Yesus. Ini adalah pencobaan yang kedua ya. Dibilang lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab pada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, jadi di sini iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus untuk dia melakukan suatu atraksi atau akrobat atau sesuatu seperti itu ya, untuk membuktikan bahwa betul dia adalah anak Allah atau betul dia adalah orang yang hebat atau orang yang maha kuasa. Iblis meminta Tuhan Yesus untuk melakukan akrobat atau pertunjukan tertentu ya, dan Tuhan Yesus di situ menolaknya. Apa kaitannya dengan kesehatan mental? Tentu banyak ya. Di dewasa ini banyak di antara kita yang menjalankan hidup kita, menjalankan peranan kita hanya semata-mata untuk memberikan pembuktian. Pembuktian kepada siapa? Pembuktian kepada mungkin kepada orang-orang yang ingin kita pamerkan kehebatan kita. Pembuktian mungkin kepada keluarga pacar kita, kepada keluarga siapa? Keluarga kita sendiri mungkin. Atau juga kepada teman-teman kita, anak buah kita, rekan kerja, mantan bos, mantan rekan kerja, dan semuanya kita pengen buktikan gitu dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Entah kita upload foto yang keren di Instagram, upload konten yang bagus di YouTube, upload di Facebook, dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan upload-upload itu, juga tidak ada salah kalau misalnya kita melakukan sesuatu untuk yang mendapatkan pembuktian, mungkin nggak ada yang salah. Tapi ketika fokusnya selalu di sana, ingat ya, ketika teman-teman melakukan suatu pekerjaan untuk membuktikan diri kepada manusia bahwa teman-teman itu berharga, sekarang bayangkan suatu hari ya, bayangin ya, ketika pembuktian itu sudah nggak bisa dilakukan lagi. Entah itu karena sakit, entah karena memang tidak ada dana lagi, ya entah atau waktunya sudah nggak pas lagi, atau tren itu sudah lewat, atau yang teman-teman lakukan juga udah nggak ada artinya buat orang, karena sudah dibuktikan dengan cara itu terus ya, entah bagaimana caranya, biar kelihatan hebat, biar kelihatan keren, kalian melakukan sesuatu gitu. Tapi lama-lama orang bosen. Sama seperti kita lihat banyak artis atau selebriti yang mereka merasa stres, merasa depresi karena ya orang mungkin juga ya masa kejayaannya sudah selesai, dia juga udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi yang bikin orang terpukau, dan itu semua sudah hilang. Apa yang dia dapat selama ini, perhatian itu hilang. Kenapa? Karena disadari bahwa ketika orang memperhatikan, orang mengasihi dia atau mengasihi kita, bermurah hati kepada kita karena kita melakukan suatu pembuktian tertentu. Karena saya lakukan ini, akhirnya orang itu mengasihi saya. Karena saya lakukan ini, mereka pandang saya nih sebagai orang yang hebat, orang yang keren, orang yang nggak bisa diremehin. Ketika saya melakukan ini, mereka semua nurut sama saya, mereka menghormatin saya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya pembuktian-pembuktian itu udah selesai? Seperti yang saya bilang, ya nggak ada apa-apa lagi, kita nggak ada artinya mungkin kan? Karenanya kalau kita fokus kepada melakukan pembuktian untuk membuktikan diri kita di hadapan orang-orang, di hadapan masyarakat, kalau fokus kita seperti itu, menurut saya itu adalah sesuatu yang keliru, dan nantinya akan ada efek yang nggak bagus untuk kesehatan mental kita. Karena tadi ya, kita stres gitu, udah nggak ada lagi yang bisa dibuktikan, atau kita udah membuktikan apapun, orang-orang tetap tidak memandang kita gitu. Nah, kabar baiknya di Alkitab ditulis bahwa Tuhan mengasihi kita dengan apa adanya, bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Tuhan melalui Tuhan Yesus, dia menebus dosa kita sehingga kita nanti layak untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi di Alkitab dibilang tidak ada yang perlu dibuktikan, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Jadi janganlah hidup karena pembuktian. Kasih Tuhan itu sudah cukup buat kita semua, buat Anda yang nonton video ini. Tidak perlu terus-menerus hidup itu untuk membuktikan diri. Tidak. Hiduplah memang ya karena kita memang ingin menjalani hidup itu dengan sukacita, dengan bahagia, untuk memuliakan Tuhan. Tapi sekali lagi, bukan hidup karena
ingin melakukan pembuktian-pembuktian agar dianggap sama orang, agar dianggap keren, dianggap hebat, agar kita membuktikan diri kita layak mendapatkan ini dan itu. Bukan itu fokusnya, karena itu nanti semua bisa hilang. Yang jelas, yang Anda harus ingat, teman-teman harus ingat ya, ketika mengalami kecemasan dan sebagainya, ya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi teman-teman sekalian apa adanya ya, dalam kondisi stres, dalam kondisi kesehatan mental yang terganggu, dalam kondisi yang nggak fit, dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang kurang, bahkan di depan orang-orang teman-teman nggak bisa buktiin apa-apa lagi. Ingat bahwa Tuhan tetap mengasihi teman-teman apa adanya. Ingat ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, tidak ada syarat Tuhan mengasihi kita. Yang penting kita tetap percaya dan berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Oke, semoga renungan yang singkat ini bisa membuat teman-teman juga terinspirasi, juga bisa mengingat bahwa teman-teman tuh berharga di mata Tuhan, dan tidak ada yang perlu teman-teman banyak buktikan untuk kelihatan hebat di mata orang lain. Tahu, andaikan teman-teman tidak dianggap apa-apa sama orang, jangan khawatir, Tuhan tetap mencintai kalian. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya.